Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Supri Ketok, ketok halus tanpa melukai cat mobil Anda. Kali ini yang bikin saya ulas yaitu kelanjutan dari video kemarin ya, yaitu kurang presisinya handle bagian dalam. Oke. Jadi tadi dilihat sebelum dia kurang presisi. Nah sekarang prosesnya mesti kita bedah dulu bagian door trim dalamnya. Nah di bagian ini kita mesti tahu ya bagaimana membedah door trim yang benar supaya hasil bongkarannya itu tidak rusak atau berantakan. Nah, memang ini perlu sebenarnya dibilangnya bukan keahlian khusus ya, tapi memang karena memang udah terbiasa udah biasa ya. Jadi tahu di mana sela-sela yang harus dibongkar dulu gitu. Kalau memang mau pengen tahu gimana caranya, ya silahkan ditonton di video ini. Proses-proses pembongkaran bagaimana, ya silahkan itu dulu, silahkan disaksikan. Oke, saksikan dulu gimana pembongkarannya. Tetap hati-hati kalau kita saat membongkar door trim bagian dalam ya, karena memang seumpamanya kalau obeng kita meleset itu bisa kena kaca ya, kaca film siap sambaret begitu. Baik, di sini door trim sudah dibuka. Selanjutnya yaitu kita cek dulu bagian handle-nya. Ada sedikit himbauan ya untuk cara pembongkaran ini, diusahakan pakai alat yang tipis ya supaya dia bisa masuk ke sela-sela plastik door trim itu tadi. Kalau dia tuh asal enak betot-betot aja ya karena udah biasa begitu. Nah kita kembali ke fisik handle dalamnya seperti ini. Nah kalau kita lihat ini apa sih yang membuat dia renggang nggak presisi ya. Nah di situ ada seperti seal karet pengganjal. Nah bagian itu yang biasanya dia lepas dari dudukannya, yang seharusnya bisa menahan handle tapi dia nggak mau menahan handle, makanya dia presisinya nggak sesuai dengan standarnya. Nah di sini saya bongkar, saya tunjukkan bagaimana yang seharusnya posisi dia. Kebanyakan ini karena pemakaian biasa sih, bukan karena apa-apa, jadi dia bisa lepas sendiri, mungkin karena getaran tutup buka pintu atau hal lain, pernah dibongkar orang dengan nggak sengaja itu lepas, tapi nggak ngeh kalau gitu hanya lepas kan. Biasanya pun untuk karet ini kalau lepas dia masih anteng di dalam, dia nggak bakalan kemana-mana karena memang ganjel begitu. Nah kita lihat lubang di sini, udah kelihatan bagaimana seharusnya posisi daripada karet pengganjal itu ya kan. Nah kita posisikan yang benar ya. Silakan disimak videonya, dipahami supaya jelas bagaimana harus memposisikan karet ini dengan benar agar renggang presisinya itu juga enggak belepotan ya. Silakan ditonton dulu ya untuk bagian ini. Ada beberapa catatan ya, yaitu masalah handle in produk ini mungkin sama, setahu saya itu antara Innova, VRZ sama Alphard itu handle-nya hampir sama, dari bentuk, dari komponen itu hampir sama. Ada satu lagi yaitu handle
Land Cruiser itu juga dia hampir sama, ada bagian karetnya, cuma memang handle-nya mungkin fisiknya lebih gede daripada yang model Innova atau Variant ini tadi. Baik, sekarang giliran pemasangan ya. Kalau dilihat kenapa saya berantakin plastiknya di sini, karena memang di sini posisi saya juga selain nyetel presisi handle, sebenarnya ketok halus juga di langganan saya ini kan. Nah, kita lihat bagaimana memasang bagian door trim yang benar. Kita balikin semuanya, hati-hati, cermati, jangan sampai ada yang ketinggalan dari soket-soket colokan kabel atau apa, karena itu memang ada risiko kalau soket ada yang kurang, lama-lama mungkin elektrik bisa error. Kalau memang elektrik standar pakai, setahu saya nih pengalaman, kalau kabel belum ada yang nyolok tapi kunci kontak udah nyala, itu biasanya tetap dia ada arus yang error atau komputer yang ngacak. Selama arus masih standar itu nggak ada masalah. Takutnya kalau ada screen tambahan seperti ada kostum audio atau kostum-kostum yang memang menambah daya atau screen di situ, nanti bisa lebih membingungkan lagi. Baliknya lagi ya ke tukang riset komputer atau ke kostum salon mobil itu lagi ya. Nah, sekarang kita bagian pemasangan. Pastikan semua posisi benar, colok-colokan semua benar. Di sini kita pastikan ada berapa colokan ya kan, power window, bohlam switch bawah, sama kabel kabel seling, bukan kabel seling ya, handle aja, kawat handle ya. Nah, sebenarnya simpel kalau kita bedah door trim itu ya, konsepnya coba ceplokan plastik, baut, tutup ya kan. Cuma memang bagian-bagian itu ada yang sebagian bahan seperti bahan plastik pernekel ya, makanya kalau kita nggak pakai alat yang super tipis, takutnya dia gompal, cacat, rusak ya. Seperti ini yang saya pegang ini ya, ini kan bahannya plastik pernekel, getah sekali. Kalau nggak pakai alat yang tipis kayak bikinan ya, takut dia pecah atau luka, gompal itu kan. Di sini udah hampir selesai pemasangan ya. Selanjutnya kita lihat bagaimana hasil untuk setelan presisi handle bagian dalam itu sendiri. Jempolnya jangan lupa, bos. Oke, lanjut. Nah, di sini tadi yang sebelumnya ya, sebelum disetel, sebelum karet seal diperiksa, hasilnya ya kan posisi sebelumnya, dan ini posisi setelah dia dibalikin seperti semula, dicek ternyata memang dia masih ada di dalam, masih bisa dipasang seperti semula. Baik, demikian ulasan dari saya. Jangan lupa subscribe-nya dan terima kasih.